Halo guys, kembali lagi bersama admin di sini. Kali ini ada di chapter 13. The second brother mortal is but very strong ya. Dia memiliki senyum cerah di wajahnya saat dia bergerak dengan anggun. Ketukan, seseorang tiba-tiba mengetuk pintu kamarnya. Siapa? Audrey segera menghentikan tariannya dan bertanya sambil menampilkan gaun yang terlihat lebih anggun. Mana bolehkah saya masuk? Anda harus mulai mempersiapkan upacaranya. Pelayan Audrey bertanya dari luar pintu. Audrey melihat ke cermin di meja rias dan dengan cepat menghapus senyumnya dari wajahnya, hanya menyisakan sedikit senyuman. Dia menjawab dengan lembut setelah dia memastikan semuanya rapi. Masuk. Karena pintu diputar dan Ani pelayannya mendorong masuk. Kata Ani sambil langsung melihat hasil dari cermin perunggu tua itu. Audrey berkedip dan berkata perlahan, "Ya, Susie baru saja datang. Aku yakin kamu tahu dia suka membuat kekacauan." Susie adalah seekor anjing golden retriever yang bukan merupakan ras murni. Itu adalah hadiah yang diberikan kepada ayahnya, Earl. Ketika dia membeli seekor anjing pemburu rubah, meski begitu Audrey tetap menyukainya. "Kamu harus melatihnya dengan baik," kata Annie sambil mengambil pecahan cermin perunggu itu dengan cekatan dan hati-hati. Jangan sampai melukakan majikannya. Setelah selesai membereskannya, dia bertanya pada Audrey sambil tersenyum. "Gaun mana yang ingin Anda pakai?" Audrey berpikir sejenak dan menjawab, "Aku suka gaun yang dirancang oleh Nyonya Guinea untuk ulang tahunku yang ke-17. Tidak, kamu tidak bisa mengenakan gaun yang sama dua kali ke upacara formal atau orang lain akan bergosip dan mempertanyakan kemampuan keuangan keluarga Hall," kata Annie sambil menggelengkan kepalanya karena tidak setuju. "Tapi aku sangat menyukainya," Audrey bersikeras dengan cara yang lembut. "Bisa dipakai di rumah atau saat menghadiri acara yang tidak terlalu formal," tegas Annie, mengisyaratkan bahwa hal itu tidak bisa ditawar. "Kalau begitu pasti yang dengan desain berada di bagian lengan yang diberikan oleh Pak Sades 2 hari yang lalu," kata Audrey sambil menghela nafas tanpa melihat, sambil mempertahankan senyum manisnya. "Seleramu selalu bagus," kata Ani sambil melangkah mundur dan berteriak ke arah pintu. "Ruang ganti ke-6. Lupakan saja, aku akan mengambilnya sendiri." Para pelayan mulai bekerja. Gaun, aksesoris, alas kaki, topi, riasan, dan gaya rambut semuanya harus diperhatikan. Ketika hampir siap, Earl muncul di pintu dengan menggunakan rompi coklat tua. Dia memiliki topi yang warnanya sama dengan pakaiannya dan kumis yang bagus. Mata birunya dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi otot-otot yang mengendur, pinggang yang melebar, dan kerutan jelas menghancurkan masa mudanya yang tampan. "Permata paling mempesona di Backland. Ini saatnya kita berangkat," kata Earl sambil mengetuk pintu 2 kali. Thank you, Bel. "Ayah, berhenti memanggilku seperti itu," protes Audrey sambil bangkit dengan bantuan para pelayan. "Kalau begitu waktunya berangkat, peti kecilku yang cantik," kata Earl sambil menekuk lengan kirinya sama memberi isyarat kepada Audrey untuk memegang lengannya. Audrey menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Itu untuk ibuku, Nyonya Hall Countess." "Kalau begitu di sisi ini," Earl menekuk lengan kanannya sambil tersenyum dan berkata, "Ini untukmu, kebanggaan terbesarku." Pangkalan angkat laut kekasaran pelabuhan Prince Pulau Oaks. Ketika Audrey menggandeng lengan ayahnya dan berjalan menaiki kereta, dia tiba-tiba dikejutkan oleh raksasa di depannya. Di pelabuhan militer jauh dari sana ada sebuah kapal besar yang berkilauan dengan pantulan logam. Kapal itu tidak memiliki layar, hanya menyisakan dek observatorium, 2 cerobong asap yang menjulang tinggi, dan 2 menara di ujung kapal.